don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. 정지훈의 리시브 궤가 분당타. 자, 메가 날렸고 부킬리치 스파이크. Megawati Hangestri akan kembali mengarungi kompetisi Liga Voli Korea setelah Red Sparks memberikan perpanjangan kontrak untuk pevoli asal Jember itu selama 1 musim. Megawati Hangestri benar-benar menjadi bintang untuk Red Sparks di Liga Voli Korea musim lalu. Duet Megawati Hangestri dan Giovanna Milana berhasil membantu Red Sparks melaju ke babak playoff untuk pertama kalinya setelah absen selama 7 tahun. Megawati Hangestri juga mencatatkan 781 poin untuk Red Sparks musim lalu, di mana dirinya sukses mengukir 736 poin di babak reguler dan 45 poin di playoff. Maka tak heran, sosok Megawati Hangestri pun menjadi fenomenal di Liga Voli Korea musim lalu. Bahkan, banyak momen-momen Megawati Hangestri di Liga Voli Korea musim lalu yang berhasil mencuri perhatian volimania. Salah satunya saat Mega membuat salah satu pemain dengan value tertinggi di Liga Voli Korea musim lalu, Park Jeng-ah, tidak berkutik. Momen itu terjadi saat Megawati bersama Daejeon Red Sparks menghadapi I-Papers pada lanjutan Liga Voli Korea 2023-2024. Spike keras yang dilepaskan Megawati Hangestri di laga tersebut, mengarah tepat ke wajah dari kapten I-Papers itu. Mendapatkan headshot dari Megawati, pemain yang bernilai 9,2 miliar itu mengaku seperti dianiaya. Pada laga tersebut, Park Jeng-ah mengaku cukup terkejut melihat Mega tampil padahal sebelumnya dikabarkan cedera. Megawati Hangestri dikabarkan mengalami cedera memang tidak tampil maksimal di laga kontra I-Papers. Bahkan, pelatih Ko Hae-jin dikabarkan menginstruksikan setter Yeom Hee-san untuk lebih banyak memberi bola pada Giovanna Milana dan Lee So-young mengantisipasi cedera Megawati Hangestri memburuk. Meski begitu, Mega berhasil membuat Park Jeng-ah tak berkutik di laga lanjutan V-League beberapa waktu yang lalu itu. Di laga tersebut, Mega berhasil mencatatkan 15 poin dengan 37% serangan sukses di mana Red Sparks berhasil menang dengan skor 3-1. Liang Taek selaku pelatih GS Chalters tak kuasa menahan kecewa sekaligus memuji Vanja Bukilic usai anak asuhnya kalah dari Red Sparks di KOFO Cup 2024. GS Chalters sebelumnya berhasil menjadi juara grup A usai mampu tampil sempurna di babak fase grup KOFO Cup 2024 pada pekan lalu. Giselle Silva dan kawan-kawan kemudian berhadapan dengan Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks di partai semifinal ajang bergengsi tersebut. GS Chalters diunggulkan menang dalam laga tersebut, namun nyatanya tim besutan Ko Hae-jin itu mampu memberikan kejutan. Red Sparks berhasil meraih kemenangan dramatis dari rivalnya lewat full set dengan skor 3-2 di Tongyeong Gymnasium. Kekalahan ini pun tentunya membuat Liang Taek selaku pelatih GS Chalters merasa kesal sekaligus kecewa karena langkahnya terhenti di semifinal. Namun di sisi lain, sang pelatih lawan juga secara jujur mengakui kemampuan dan penampilan apik yang ditunjukkan oleh Red Sparks. Khususnya performa apik yang ditampilkan oleh Vanja Bukilic, karena dirinya tak menyangka raksasa Serbia itu tampil gemilang lebih dari apa yang diprediksi olehnya. Vanja Bukilic bermain lebih baik dari apa yang diprediksi. Strategi kami juga tak berjalan sesuai rencana, jika Liang Taek, dilansir dari Sportsan. Sebelumnya pujian juga dilontarkan oleh Kang Seong-hyong selaku pelatih Hyundai Hillstate. Kang Seong-hyong dan anak asuhnya yang mengalahkan Red Sparks di partai final pun turut memberikan pujian untuk Vanja Bukilic. Menurutnya, Bukilic merupakan salah satu pemain jenius karena mampu tampil gemilang selama KOFO Cup 2024. Ia juga memuji dan menantikan kembali duet antara Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic di Liga Voli Korea Selatan atau V-League 2024-2025 mulai 19 Oktober 2024 mendatang. Pelatih Hillstate Kang Sung-hyong mengaku sempat penasaran terhadap Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic yang berada di Red Sparks musim ini. Megawati dan Bukilic sama-sama memiliki posisi ideal sebagai opposite hitter. Namun Red Sparks memutuskan merekrut Bukilic sebagai pemain baru di musim ini, menggantikan Giovanna Milana yang jadi tandem sehati Megawati musim lalu. Saya ingin melihat bagaimana Bukilic dan Mega bisa bermain berdampingan, diucap Kang Sung-hyong seperti dikutip dari Sportsan. Dalam voli, opposite hitter punya tugas yang lebih difokuskan pada serangan. Sedangkan outside hitter, selain menyerang, mereka juga punya tanggung jawab untuk melakukan retrieve alias sebagai penerima bola pertama. Bila teknik penerimaan bola mereka tidak baik, tentu mereka akan diincar. Peran itu yang kemudian coba dijalani Bukilic sejak bergabung dengan Red Sparks. Setelah melihat penampilan Bukilic di KOFO Cup, Kang Sung-hyong menilai bahwa Bukilic termasuk sosok yang jenius. Bukilic bisa menjalani peran sebagai penerima dengan baik. Dalam laga lawan GS Chalters, Bukilic mencatat 44,44% dalam persentase penerimaan yang terbilang efisien. Di laga itu, Bukilic jadi sasaran tembak pemain-pemain GS Chalters. Karena itulah, ketika akhirnya Red Sparks bisa memenangkan pertandingan, pelatih GS Chalters Liang Taek memberikan pujian.
Bukilic bisa bertahan lebih dari yang diperkirakan. Serangan kami tidak berjalan sesuai rencana, ujar Yang Tae. Namun pada akhirnya Bukilic masih perlu adaptasi. Di babak final, Hillstate berhasil mengalahkan Bukilic, Megawati, dan kawan-kawan dengan skor 3-1. Atlet voli putri Indonesia Megawati Hangestri kembali mendapat sorotan dalam comeback-nya ke kompetisi Korea musim ini. Megawati Hangestri dan kawan-kawan mengantarkan Red Sparks menjadi runner-up turnamen KOFO Cup setelah ditumbangkan oleh Suwon Hyundai ENC Hillstate di partai final. Namun yang menarik perhatian kali ini ialah pernyataan pelatih Ko Hye-jin yang menyebut jika ada satu pemain muda yang bisa saja menggantikan peran Megawati Hangestri di Red Sparks. Seperti diketahui, Megawati Hangestri baru saja membawa Red Sparks menjadi runner-up KOFO Cup setelah dikalahkan Suwon Hyundai ENC Hillstate dalam laga final. Pada laga yang dihelat di Tongyeong Gymnasium, Minggu siang, 6 Oktober 2024, Red Sparks tak mampu membendung ketangguhan Suwon Hyundai ENC Hillstate. Tim besutan pelatih Korea Selatan Ko Hye-jin pada akhirnya harus mengakui keunggulan juara bertahan Velik dengan skor 3-1. Megawati Hangestri keluar sebagai top skor saat Red Sparks kalah dari Suwon Hyundai ENC Hillstate dengan perolehan 17 poin, sama dengan kompatriotnya yakni Vanja Bukilic. Sebelumnya, Megawati Hangestri tampil cukup impresif di semifinal ketika Red Sparks menumbangkan perlawanan tim favorit GS Chalters Seoul Kicks. Megawati Hangestri sukses menyumbangkan 21 poin dengan tingkat serangan sukses mencapai 44%. Tak heran, Megatron keluar sebagai MVP di laga itu. Meski gagal bawa Red Sparks juara KOFO Cup 2024, namun tua Megawati Hangestri diharapkan kembali berlanjut saat timnya tampil di V-League 2024-2025. Hal ini tidak terlepas dari penampilan apik Megawati Hangestri di musim lalu yang sukses menjadikan Red Sparks sebagai peringkat ketiga Liga Korea. Padahal, ketika itu kiprah Red Sparks diragukan lantaran sempat terseok-seok di awal musim, bahkan menempati peringkat 2 terbawah. Kini dengan rekan duetnya yang baru yaitu Vanja Bukilic dan Pyo Sungju, Megawati Hangestri diharapkan bisa kembali mengangkat prestasi Red Sparks musim ini. Pelatih Ko Hye-jin angkat bicara terkait performa anak asuhnya yang mampu mencapai final KOFO Cup dan mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Satu persatu Ko Hye-jin menyoroti penampilan para pemainnya di laga semifinal KOFO Cup lalu. Megawati Hangestri pun termasuk yang dia amati performanya. Menurut Ko Hye-jin, ada satu pemain muda Korea Selatan yang penampilannya cukup luar biasa hingga bisa saja mengancam supremasi Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic sebagai starter di Red Sparks. Adalah Lee Seung-woo yang kerap dimainkan oleh Ko Hye-jin ketika Red Sparks sedang dalam keadaan tertinggal. Perannya kini tidak bisa dianggap sebelah mata. Tampil di set keempat, Lee Seung-woo mencatatkan 7 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 80% serta 2 kali servis AC dan sekali blok sukses. Daejeon Jung Kwan-jang Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstate di final KOFO Cup 2024. Kelelahan tampaknya menjadi faktor kunci kegagalan Red Sparks meraih gelar juara, khususnya bagi trio MVP mereka, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Vanja Bukilic, dan Pyo Sungju. Final yang berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024, mempertemukan dua tim besar, Red Sparks dan Hyundai Hillstate. Hyundai berhasil keluar sebagai juara setelah menang 3-1 dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Tongyeong Gymnasium. Kelelahan yang dialami para pemain kunci Red Sparks menjadi salah satu alasan mereka gagal membawa pulang trofi. Sebelum laga final, Red Sparks sudah lebih dulu melewati pertandingan berat di semifinal. Mereka harus bermain hingga 5 set untuk mengalahkan GS Chalters. Laga yang menguras tenaga itu ternyata berdampak pada kondisi fisik trio andalan mereka yang tidak dalam performa puncak saat menghadapi Hyundai Hillstate. Pada set pertama, Red Sparks sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Pertandingan dibuka dengan spike dari Megawati Hangestri yang langsung dibalas oleh Moma Basoko dari Hyundai. Hyundai sempat unggul 7-3, namun Red Sparks mampu mengejar hingga skor menjadi November 13 setelah spike Wipawe melebar. Permainan Red Sparks semakin membaik setelah Shin Eun-ji dimasukkan untuk menambah daya gedor. Mereka bahkan mampu menyamakan kedudukan menjadi 14-14 setelah spike Hyundai melebar. Red Sparks sempat mengejar dengan 3 poin beruntun, membuat skor menjadi 14-17. Namun, setelah itu, mereka kehilangan ritme permainan dan akhirnya menyerah dengan skor telak 15-25 di set kedua. Di set ketiga, Hyundai kembali mendominasi. Meski Red Sparks sempat memberikan perlawanan, meski Hyundai Hillstate terlalu kuat. Dengan permainan yang lebih solid dan meminimalkan kesalahan, Hyundai berhasil menggandakan keunggulan setelah menang 25-14 di set ketiga. Kelelahan fisik tampak sangat mempengaruhi performa trio Megawati, Vanja Bukilic, dan Pyo Sungju, yang biasanya menjadi andalan Red Sparks dalam menyerang dan bertahan. Dalam kondisi prima, ketiganya dikenal sebagai pemain yang bisa mengubah pertandingan.
Namun, kali ini mereka tampak kehabisan tenaga setelah laga berat di semifinal. Hasil KOFO Cup 2024, di mana Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri dan kawan-kawan kalah dari Hyundai Hillstate yang keluar sebagai juara dalam laga yang berlangsung ketat. Pertandingan babak final KOFO Cup 2024 antara Red Sparks versus Hyundai Hillstate berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Megawati Hangestri dan kawan-kawan harus puas keluar sebagai runner-up usai dikalahkan oleh sang jawara bertahan Liga Voli Korea Selatan dengan skor 1-3. Pada set pertama, Red Sparks sempat tertinggal di awal-awal pertandingan. Namun anak asuh Ko Hye-jin itu tak gentar dan malah semakin tancap gas untuk membalikan kedudukan. Segala usaha pun berbuah manis, apalagi berkat kerja sama ciamik antara Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilik. Bahkan serangan Megatron belum mampu bisa diblok oleh pemain Hillstate. Bermain solid dan menunjukkan kekompakan akhirnya membuat Red Force memenangkan set pertama dengan skor ketat 25-23. Sayangnya, dominasi tak bisa dilanjutkan pada set kedua, di mana Pyo Sung-ju dan kawan-kawan malah goyah sehingga tertinggal jauh dari Hillstate yang mencoba menyamakan kedudukan. Laetitia Moma Basoko yang tampil ngotot kemudian berhasil menyamakan kedudukan 1-1 usai menang 25-15 dari Red Sparks di set kedua. Pada set ketiga, Red Sparks kembali mendapatkan perlawanan ketat dari Hillstate yang tampil on fire dan mulai memperbaiki kesalahan di set sebelumnya. Serangan dari anak asuh Ko Hye-jin nampaknya sudah mulai terbaca oleh lawan. Buktinya beberapa kali pemain lawan mampu memblok serangan dari Megawati Hangestri. Alhasil Red Sparks tertikung dan kembali menelan kekalahan dari Hillstate lewat skor ketat 14-25 pada set ketiga. Berlanjut pada set keempat, peluang Red Sparks untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pun semakin kecil karena lawannya mendominasi jalannya pertandingan. Sempat mencoba mengejar, namun nyatanya pihak lawan sulit dibendung hingga akhirnya Hillstate meraih kemenangan 25-18 atas Red Sparks. Pertandingan akhirnya usai dengan Red Sparks harus puas keluar sebagai runner-up dengan skor 1-3. Hyundai Hillstate kemudian resmi dinobatkan sebagai juara di turnamen pramusim KOFO Cup 2024. Selanjutnya Megawati Hangestri bersama skuad Red Sparks akan mempersiapkan diri untuk tampil di V-League 2024-25 pada 19 Oktober 2024 mendatang. Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan dunia voli, terutama setelah tampil gemilang bersama Daejeon Red Sparks di V-League Korea Selatan. Kemenangan yang diraihnya bersama Red Sparks saat berhadapan dengan GS Chaltes pada Februari 2024 menjadi salah satu momen yang tak terlupakan bagi para penggemar. Kala itu, pertandingan yang digelar di Jangchung Arena menyuguhkan aksi jual beli serangan yang intens dari kedua tim. Hari itu, suasana Jangchung Arena terasa mendebarkan sejak peluit pertandingan dibunyikan. Kedua tim memperlihatkan kekuatan mereka, dengan serangan demi serangan yang tiada henti. Fokus utama tertuju pada dua pemain asing yang menjadi andalan tim masing-masing, yaitu Giselle Silva dari GS Chaltes dan Megawati Hangestri dari Red Sparks. Pertarungan spike antara keduanya terus berlangsung panas, bahkan menimbulkan beberapa insiden. Salah satu momen dramatis terjadi ketika spike keras Giselle Silva di akhir set kedua menghantam wajah pemain Red Sparks, Park Eun-ji. Saat itu, Giselle mendapatkan umpan matang dari setternya, lalu tanpa ragu ia menghantam bola dengan kekuatan penuh. Sayangnya, arah spike yang tak terduga itu mengenai wajah Park Eun-ji yang sedang berusaha memblok serangan. Park Eun-ji terjatuh dan langsung mendapatkan perawatan medis. Menyadari dampak serangannya, Giselle Silva segera mendekati Park Eun-ji dan meminta maaf. Namun, insiden tersebut tidak menghentikan ketegangan di lapangan. Sebelum set kedua berakhir, giliran Megawati Hangestri yang melancarkan spike keras, tepat saat skor menunjukkan 23-24 untuk keunggulan Red Sparks. Dengan umpan ciamik dari setternya, Yeom Hye-seon, Megatron, julukan Megawati, melepaskan spike yang tak bisa dihadang oleh blok lawan. Spike tersebut langsung mengenai wajah pemain GS Chaltes, Kwon Min-ji, yang terpaksa jatuh tersungkur di lapangan. Suasana di arena pun hening sejenak setelah insiden tersebut, namun Megawati menunjukkan sportivitas dengan memberikan gestur permintaan maaf kepada Kwon Min-ji. Meski demikian, spike itu menutup set kedua dengan skor 23-25 untuk kemenangan Red Sparks. Pertandingan akhirnya dimenangkan Red Sparks dengan skor akhir 3-0, dan Megawati berhasil menyumbangkan 21 poin dalam pertandingan tersebut. Red Sparks berhasil menaklukkan GS Chaltes pada babak semifinal KOFO Cup 2024.
Pertandingan berakhir dengan kemenangan Red Sparks atas skor akhir 3-2 pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Red Sparks melangkah maju ke babak final dan menantikan lawan antara IBK Altos melawan Hyundai ENC Hillstate yang baru bertanding sore nanti. Hasil ini pun mendekatkan Red Sparks ke trofi pramusim terakhir mereka musim ini. Menariknya, jika Megawati Hangestri mendapatkan juara sekaligus jadi MVP, maka KOFO Cup 2024 bisa meraih trofi kelimanya selama 2024. Megawati Hangestri sudah mendapatkan berbagai prestasi seperti juara Fan Volleyball 2024, Proliga 2024, Taichung Formosa Cup 2024, dan PON Aceh Sumut 2024. Jalannya pertandingan, pada set pertama Red Sparks mendominasi permainan bahkan sempat unggul 17-12 dari GS Chalters. Sayangnya, GS Chalters justru menyamakan kedudukan 22-22. Red Sparks pun hasil melepas set pertama atas keunggulan GS Chalters 23-25. Masuk set kedua, Red Sparks unggul terlebih dahulu dan unggul 11-7 dan terus unggul sampai 20-12. GS Chalters sempat memberi tekanan sampai akhirnya Red Sparks menang 25-20. Set ketiga, Red Sparks kembali unggul lebih dahulu dengan skor 11-6. Bukannya mempertahankan keunggulan, GS Chalters malah menyamakan kedudukan 14-14. Beruntung, Megawati Hangestri kembali membawa keunggulan 21-17. Namun keberuntungan tersebut berhenti dan kalah 22-25. Skor sementara 1-2 memaksa Red Sparks bekerja lebih keras lagi. Set keempat diawali dengan keunggulan jauh Red Sparks 7-2. Keunggulan tersebut terus bertahan sampai 21-15. Set keempat pun menjadi milik Red Sparks sepenuhnya dengan 25-17. Memaksa ke set kelima, Red Sparks unggul dengan memanfaatkan kesalahan individu GS Chalters. Megawati Hangestri pun menjadi kunci kemenangan dengan mencatatkan poin kemenangan 15-10. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-2 atas kemenangan Red Sparks. Atas hasil tersebut Red Sparks berhak melaju ke babak final yang akan berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024. Red Sparks pun menantikan lawan antara GS Chalters dan Hyundai ENC Hillstate yang akan bertanding pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kembalinya pevoli Indonesia, Megawati Hangestri ke Liga Voli Korea Selatan disambut baik oleh seluruh pemain Red Sparks. Termasuk diantaranya adalah pevoli putri veteran Korea Selatan, Pyo Sung-ju yang ternyata dulu merupakan lawan Megawati pada musim lalu. Ya, Pyo Sung-ju yang kini bermain satu tim bersama Megawati di Red Sparks untuk Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Pyo Sung-ju merupakan rekrutan baru Red Sparks di musim ini, begitu juga Megawati yang sejatinya direkrut kembali. Pada musim lalu, pevoli berusia 32 tahun itu merupakan rival dari Megawati dengan membela IBK Altos. Tapi kini, kombinasi kedua pemain itu menjadi senjata baru bagi Red Sparks. Buktinya, Pyo Sung-ju dan Megawati sukses memastikan Red Sparks melangkah ke babak semifinal KOFO Cup 2024. Kepastian itu didapat setelah mereka berhasil meraih 2 kemenangan di babak grup B, yakni kalahkan IBK Altos dan Pink Speeders. Pyo Sung-ju yang kini bermain untuk Red Sparks memberikan pandangannya tentang Megawati. Menurutnya, pevoli asal Indonesia itu adalah pemain yang sangat sulit dihentikan. Tim bola voli, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks hampir dipastikan akan sulit untuk mengamankan posisi juara grup pada KOFO Cup 2024. Red Sparks kalah dan gagal meraih poin saat melakoni laga terakhir babak penyisihan grup B KOFO Cup 2024. Mereka dikalahkan tim asal Jepang, Aran Maria Magata, pada laga yang digelar di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024. Pelatih Ko Hye-jin hampir sepanjang laga memberikan kesempatan terhadap pemain cadangan. Tercatat hanya 3 pemain inti yang sempat diturunkan pada laga kali ini, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Park Eun-jin, dan Yeom Hye-seon. Megawati hanya dimainkan pada akhir set pertama dan kedua, serta diturunkan lagi pada pertengahan set ketiga membantu dengan mencetak 1 poin. Outside hitter Red Sparks, Lee Seon-woo yang berhasil mencatatkan poin terbanyak pada laga ini dengan torehan 20 angka. Namun, Red Sparks tetap tak terhindarkan dari kekalahan dengan skor 1-3. Hasil tersebut membuat Red Sparks mengakhiri babak penyisihan grup dengan torehan 4 poin dengan rasio set 7 kemenangan berbanding 7 kekalahan. Catatan itu membuat posisi Red Sparks pada posisi pertama akan tergusur setelah laga Hwaseong IBK Altos versus Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Pasalnya kedua tim tersebut sama-sama telah menorehkan 5 set kemenangan, artinya akan melampaui rasio set jumlah yang diraih Red Sparks dan pemenangnya akan keluar sebagai juara grup. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin tak masalah anak asuhnya lolos ke semifinal dengan status runner-up.
Semua pemain melakukan pekerjaan yang bagus di babak penyisihan grup. Kami harus menciptakan atmosfer tim untuk babak semifinal, kata Ko Hye-jin seusai laga. Babak semifinal adalah satu pertandingan. Saya harap konsentrasi yang kami inginkan dan hal-hal baik yang kami lakukan dalam latihan akan keluar. Akan ada banyak penggemar Jungkwanjang di sana. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan permainan yang bagus untuk mereka, ujar Ko. Pada semifinal, Red Sparks akan berhadapan dengan juara grup A yakni GS Chalters Seoul Kicks. Tahun ini, GS Chalters dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan, namun mereka justru menjadi satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih 3 laga pada KOFO Cup 2024. Mereka juga merupakan 2 kali juara bertahan usai merengkuh gelar KOFO Cup pada tahun 2022 dan 2023. Saya tidak pernah berpikir seperti GS Chalters tim yang tidak diunggulkan. Namun mereka adalah tim yang patut diperhitungkan karena mereka memiliki pemain-pemain hebat, ucap Ko Hye-jin. Tim bola voli Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tak berhasil menyapu bersih babak fase grup KOFO Cup 2024. Red Sparks kandas pada laga terakhir dengan menurunkan skuad pelapis ketika bersua tim asal Jepang, Aranmare Yamagata. Tampil di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024, Park Hee-min dan kawan-kawan kalah dengan skor 1-3. Red Sparks yang sudah memastikan tiket ke babak semifinal melakukan rotasi sepenuhnya pada laga terakhir fase grup B. Kim Chena mengisi posisi setter, Choi Hyo-seo sebagai libero, Lee Jisoo sebagai middle blocker dan 3 speaker diisi Park Hee-min, Lee Seon-woo, dan Shin Eun-ji. Sebelum laga, pelatih Ko Hye-jin mengatakan harus menjaga kondisi fisik 2 pemain asingnya setelah pada 2 pertandingan terakhir selalu tampil 5 set penuh. Sementara Aranmare Yamagata tetap menurunkan skuad terbaik, termasuk 2 speaker mereka yakni Oleksandra Bitsenko, Donpon Sinpo, dan Yuri Kimura. Kedua tim sempat berbagi angka pada skor 6-6, tetapi 2 serangan error dari Shin Eun-ji dan Lee Seon-woo membuat Red Sparks harus tertinggal 2 poin pada technical timeout pertama. Setelah jeda, Red Sparks justru makin tertinggal menjadi 5 angka pada skor Juni 11 hingga Agustus 13. Posisi blok Red Sparks sempat solid dan berhasil memangkas skor menjadi November 13, tetapi Aranmare kembali menjauh untuk memimpin 16-12 pada technical timeout kedua. Red Sparks makin tertinggal pada skor 13-18, pelatih Ko Hye-jin mulai memasukkan 2 pemain inti yakni Megawati dan setter, Yeom Hye-seon. Setelah beberapa percobaan yang belum berhasil, Megawati mencetak poin pertamanya dengan tip ball untuk membantu memangkas ketertinggalan Red Sparks pada skor 16-21. Namun, Megawati kembali ditarik keluar untuk digantikan lagi oleh Shin Eun-ji pada posisi oposite. Upaya bangkit pada set pertama tak berhasil bagi Red Sparks setelah banyaknya error dalam servis, retrieve, hingga atak. Pada set kedua, Red Sparks mengambil momentum usai berhasil mencetak 4 poin beruntun untuk membuka keunggulan. Keunggulan Red Sparks bertahan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-5. Namun, Aranmare dengan kekuatan 2 pemain asingnya berhasil menyamakan skor pada Oktober 10 dan bahkan mampu berbalik unggul pada skor 13-12 hingga 14-13. Red Sparks kemudian memperkokoh kekuatan blok yang akhirnya berhasil membalikan keadaan untuk unggul 3 poin pada skor 20-17. Saat masih memimpin 22-19, Megawati kembali dimainkan bersama Park Eun-jin. Keberadaan mereka mampu mengantarkan skor berimbang 1-1 usai 1 spike keras Mega lebih dulu menghasilkan poin karena net fault pemain lawan. Memasuki set ketiga, Red Sparks sebenarnya memulai laga dengan baik usai mampu memimpin hingga technical timeout pertama dengan skor 8-4. Namun, Aranmare mampu membalikan skor lagi hingga unggul 3 poin yang membuat pelatih Ko Hye-jin menurunkan 2 pemain inti yakni Megawati dan Park Eun-jin. Upaya menyamakan skor belum berhasil usai spike Megawati keluar dan membuat Aranmare unggul 16-14 pada technical timeout kedua. Setelah itu, Red Sparks harus kembali tertinggal 4 angka pada skor 15-19 dan menarik keluar pemain inti termasuk Megawati. Park Hee-min yang kali ini tampil cukup menonjol. Kedudukan berhasil disamakan menjadi 20-20 lewat 1 spike keras dari Lee Seon-woo. Tetapi, Red Sparks kembali harus menyerah pada set ketiga. Pada set ketiga, Red Sparks bahkan harus tertinggal jauh dengan skor 3-9. Mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 13-13. Rotasi kembali dilakukan dengan memberikan menit bermain untuk An Yerim dan Guak Seon-ok. Red Sparks yang sempat tertinggal lagi pada 13-15 justru mampu membalikan keadaan menjadi 16-15 berkat kecerdikan An Yerim di depan net. Red Sparks masih memimpin dengan skor 19-17, tetapi lawan dengan mudah berhasil mencetak 5 poin beruntun untuk balik memimpin hingga laga berakhir.
Pada laga ini, hanya 3 pemain inti Red Sparks yang sempat bermain walau sebentar, yakni Eum Hee-seon, Park Eun-jin, dan Megawati Hangestri Pertiwi. Kompetisi KOFO Cup 2024 semakin menarik dengan persaingan ketat di daftar top skor, termasuk performa para pemain bintang seperti Megawati Hangestri. Pada pertandingan Rabu, 2 Oktober 2024, Victoria Dancak dari BK Altos berhasil menambah 33 poin, membawa totalnya menjadi 64 poin dan menempati posisi kedua dalam daftar pencetak poin terbanyak. Di puncak klasemen sementara, Giselle Silva dari GS Chalters memimpin dengan 72 poin.